Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya akan mempresentasikan makalah kami media pembelajaran pendidikan agama Islam dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alfian Gilang Ramadan, dan yang kedua Aprilia Dian Sukmawati, yang ketiga Arina Masaya Arif A. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu yang pertama, sistem pembelajaran basic media. Ada 3 konsep yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari sistem. Sistem yaitu suatu desain organistis yang mencakup hubungan dan interaksi komponen-komponen. Dan yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran yaitu aktivitas untuk mengubah suatu individu atau berubahnya suatu perilaku melalui proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran ini dapat dikatakan baik apabila pelaksanaan program pembelajarannya memenuhi 3 kriteria, yaitu daya tarik, daya guna, dan hasil guna. Dan yang selanjutnya yaitu komponen sistem pembelajaran basic media. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik adalah yaitu dapat dikatakan sebagai siswa atau murid. Setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok yang menjalankan kegiatan pendidikan. Yaitu yang kedua yaitu pendidik atau guru. Guru di sini orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Sebenarnya guru itu bukan hanya mencerdaskan saja ya. Guru dalam proses pembelajaran bukan hanya mengajarkan dari segi kognitif, dari segi psikomotorik, dan yang paling penting itu afektifnya. Yang kedua tujuannya adalah harapan yang ingin dicapai dalam sebuah proses pembelajaran. Selanjutnya kondisi yaitu berbagai pengalaman belajar yang dirancang agar siswa dapat mencapai tujuan seperti yang dirumuskan. Metode. Nah, metode ini merupakan jalan yang ditempuh siswa dalam pembelajaran secara berlangsung. Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil belajar. Nah, keseluruhan kegiatan pengukuran, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan penafsiran dan pertimbangan. Nah, yang selanjutnya itu hasil wawancara saya dengan siswi SMPN 1 Barat. Media yang digunakan pembelajaran jarak jauh SMPN 1 Barat Magetan, yakni kolaborasi e-learning. Selanjutnya Google Classroom dan media WhatsApp. Hingga saat ini media yang digunakan instansi tersebut berjalan efektif dan narasumber bisa mengoperasikannya. Kendala yang dialami narasumber terkadang yaitu sinyal, dan yang kedua yaitu kuota belajar. Dari segi ekonomi keluarganya yang kurang itu sangat susah untuk memperoleh kuota belajar, walaupun ada bantuan berupa kuota, tapi itu sebenarnya kurang. Yang terakhir, bentuk penggunaan media pembelajaran ini termasuk bagian terakhir, yakni peserta didik harus dituntut lebih mandiri. Saya, Aprilia Dian Sukmawati, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Poin D, interaksi pembelajaran basic media. Untuk memahami
proses interaksi komunikasi serta hubungannya dengan media pembelajaran maupun media pengajaran, yakni akan saya jelaskan sebagai berikut, yaitu dari pola interaksi yang pertama, kedua, ketiga, hingga keempat, ataupun pola interaksi tradisional hingga pola interaksi menggunakan media. Dalam pola interaksi yang pertama menunjukkan bahwa guru mempunyai perhatian yang penuh untuk menangani keseluruhan proses belajar. Di sini bisa diperjelas guru menggunakan metode ceramah atau menjelaskan secara langsung. Kemudian pola yang kedua, guru berperan sebagai sumber pesan komunikasi. Dilakukan secara langsung dengan peserta atau siswa dengan hanya mengandalkan bahasa verbal tanpa bantuan alat. Dalam pola yang ketiga, ini telah terjadi perbedaan peran guru sebagai pengelola kegiatan belajar dengan media pengajaran sebagai sumber belajar, dan antara guru dan media saling bekerja sama untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pola yang keempat, siswa hanya belajar dari media saja. Sumber belajar tidak lagi dari guru, melainkan peranan media sekaligus sebagai guru. Hal ini dapat kita lihat dalam pengajaran individual atau dalam pembelajaran jarak jauh yang seperti kita lakukan saat ini. Jadi seorang siswa hanya mengandalkan media sebagai guru untuk memahami proses pembelajaran. Kemudian poin E, hasil wawancara. Hasil wawancara saya ketika mewawancarai narasumber dari siswa Mansa Tungawi bahwa media yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh yakni adalah kolaborasi media, yaitu media e-learning madrasah, WA group, classroom, dan lain-lain. Sejauh ini narasumber saya sudah bisa menggunakan media tersebut dengan bantuan tutorial dari pihak madrasah. Kendala yang dirasakan narasumber yakni waktu pengumpulan tugas yang relatif singkat, pembagian kuota internet yang tidak merata, sinyal internet kadang-kadang trouble, metode yang digunakan guru kurang kreatif, sehingga sering merasa jenuh serta materi yang kurang bisa dipahami. Kemudian, bentuk penggunaan media pembelajaran pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi termasuk bagian terakhir, yakni peserta didik harus dituntut lebih mandiri dan harus bisa mengoperasikan media pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan serta harus bisa menyelesaikan problem sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah poin F. Hambatan interaksi komunikasi berbasis media. Hambatan komunikasi sering disebut dengan miscommunication. Dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengorganisasian informasi, ide, pesan, dan waktu yang kurang memadai. Yang kedua, kurangnya kerjasama, koordinasi di antara unsur-unsur yang terlibat. Yang ketiga, membiarkan terjadinya penyampaian pesan yang kurang jelas, samar-samar, atau mempunyai makna lebih dari satu, sehingga menjadikan ketidakjelasan dan lain-lain. Kemudian ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi interaksi komunikasi, yakni faktor internal yang meliputi psikologis dan fisik, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan dan kultural. Selanjutnya, poin G, korelasi perbandingan teori dengan wawancara. Media pembelajaran dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata. Keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan belajar secara mandiri di rumah dengan mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran. Yang selanjutnya adalah hasil wawancara saya dengan narasumber yang berasal dari SDN 2 Kaponan. Media yang digunakan pembelajaran jarak jauh di SDN 2 Kaponan yakni WhatsApp Group. Sejauh ini narasumber bisa menggunakan media tersebut karena dianggap paling mudah dalam mengoperasikannya. Kendala yang dirasakan narasumber yakni sinyal yang sangat sulit diakses serta materi yang tidak bisa langsung diterima, misalnya matematika yang butuh penjelasan secara langsung.
Bentuk penggunaan media pembelajaran ini termasuk bagian terakhir, yakni karena kurangnya penjelasan guru sehingga anak-anak harus belajar mandiri dan menyelesaikan tugas bersama orang tua. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.